lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas tema menjadi pribadi yang bertalenta plus. Artinya, kalau kita ingin berhasil di dalam kehidupan kita, apabila kita ingin meraih kesuksesan di dalam hidup kita, kita perlu memberi tambahan pada talenta atau lebih dari sekedar talenta. Kepada talenta kita perlu tambahkan latihan. Dan pada saat ini Mr. Sorchan akan mengemukakan 5 pilar daripada pelatihan. 5 pilar daripada pelatihan. Pelatihan membutuhkan 5 pilar. Yang pertama adalah kita memerlukan guru, pelatih, atau mentor yang unggul. Di dalam kehidupan ini, segala sesuatu ditentukan oleh kepemimpinan. Pemimpin sangat diperlukan di seluruh area kehidupan, baik di rumah tangga, bisnis, dan juga di seluruh kehidupan, termasuk di dalam pelatihan. Kita perlu menemukan guru, coach, atau mentor yang unggul, mentor yang baik. Howard Hendrick, profesor dan ketua The Center of Christian Leadership di Dallas, mengatakan, mengajar menyebabkan orang belajar. Mengajar menyebabkan orang belajar. Bagaimana coach yang baik melakukannya? Mereka memberikan inspirasi. Tetapi guru yang baik melakukan lebih dari itu. Bukan hanya memberi inspirasi, mereka juga menyesuaikan instruksi itu dengan keberadaan siswa-siswanya. Seorang guru atau coach yang baik, seperti semua pemimpin hebat, mengenali keunggulan dan kelemahan setiap individu. Ia mengenali apakah siswanya berotak kanan yang kreatif atau intuitif dan berotak kiri yang analitik. Ia mengetahui apakah siswanya belajar secara visual, verbal, atau kinestesis. Dan ia mengungkapkan apakah seseorang perlu mendapat pujian atau cercaan. Jadi, kita memerlukan seorang guru, mentor atau coach yang unggul. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah harus ada upaya terbaik dari diri kita. Industrialis dan filantropis Andrew Carnegie mengungkapkan, tidak ada gunanya membantu orang yang tidak membantu dirinya sendiri. Anda tidak dapat mendorong siapapun memanjat tangga kecuali orang itu memang ingin memanjatnya sendiri. Jadi, seseorang tidak bisa meningkatkan atau meraih potensi dirinya tanpa dia memiliki upaya keras. Itulah sebabnya komposer dan pemimpin orkestra Duke Ellington biasanya mengajukan pertanyaan sederhana kepada musisi yang berkolaborasi dengannya. Dia bilang, lakukan yang terbaik. Ellington bekerja keras dan mengharapkan hal yang serupa dari orang lain, seraya mengetahui bahwa kerja keras takkan membunuh siapapun. Meskipun
nampak menakutkan bagi sebagian orang. Joe Theismann yang kini sempat bekerja sebagai pembawa acara di ESPN, dulu dia adalah seorang gelandang dari Washington Redskins pada 2 laga Super Bowl di tahun 1983 dan 1984. Dia sengaja menyematkan cincin keberhasilan, kemenangan, dan cincin kekalahan. Maksudnya apa? Dia ingin membedakan 2 pengalaman yang berbeda. Pada musim 1983 juara, pada 1984 kalah. Dia bilang pada musim 1984 dia banyak mengeluh tentang cuaca, sepatu, waktu latihan, dan juga semuanya penuh keluhan. Ia jelas tidak berupaya keras meraih yang terbaik. Perbedaan di 2 cincin itu terletak pada tenaga yang dicurahkan dan menolak apapun kecuali mempersembahkan yang terbaik. Lalu kita tiba di pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga dari pelatihan adalah tujuan yang jelas. Pemain golf Warren Botke berkata, kalau dia bekerja sama dengan klien yang baru, hal pertama yang dia lakukan adalah membangun tujuan pelatihan. Itu berarti mengidentifikasikan tujuan spesifik untuk setiap sesi latihan. Namun, seluruh tujuan latihan adalah peningkatan untuk mencapai keunggulan. Nah, ada seorang profesor ilmu sosiologi dari Pepperdine University. Dia membedakan antara kesuksesan dan keunggulan. Dia bilang gini, kesuksesan dinilai dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Keunggulan menentukan nilai kita dengan mengukur diri kita dengan potensi kita. Kesuksesan adalah hadiah untuk segelintir orang, tetapi menjadi impian banyak orang. Keunggulan tersedia bagi seluruh manusia, namun hanya diterima oleh segelintir orang. Kesuksesan memfokuskan perhatian pada semangat eksternal, menjadi pencipta tren bagi selera konsumen yang tak pernah terpuaskan. Keunggulan memfokuskan perhatian pada semangat internal. Keunggulan mengolah prinsip dan konsistensi. Nah, ketika kita berlatih, buatlah keunggulan sebagai target kita dan curahkan upaya yang terbaik. Pilar yang keempat adalah potensi terbesar kita. Pernah nggak kita memperhatikan 2 orang dalam tim dan pelatih yang sama? Dia juga mampu berlatih dan fokus, upayanya juga sama, tujuannya sama, tapi menghasilkan yang sangat berbeda. Itu karena tidak ada potensi maksimalnya di situ. Saya ingat ketika saya muda dulu, saya belajar piano dan olah vokal. Saya belajar hampir 2 tahun, dan teman saya hasilnya lebih baik, baik di piano maupun di olah vokal. Karena apa? Saya tidak memiliki potensi di sana. Ada seorang CEO bertanya, gimana sih caranya mengembangkan kepemimpinan di masa depan? Ya cari saja pemimpin yang potensial. Pemimpin yang potensial adalah pemimpin yang mampu dan mau. Pemimpin yang mampu dan mau, kalau dia menyatu akan menjadi pemimpin yang potensial. Tanyakan kepada pemimpin itu atau diri kita sendiri, apakah kita mampu, apakah diri kita mau? Jawaban keduanya akan klop dan menjadi pribadi yang potensial. Lalu yang kelima, pilar yang kelima adalah sumber daya yang tepat. Kalaupun kita sudah punya mentor yang unggul, coach yang unggul, kita punya fokus yang baik,
kita punya potensi yang baik, kita juga udah mencurahkan yang terbaik, kita juga punya tujuan yang jelas, kita masih bisa gagal kalau kita nggak punya sumber daya yang memadai. Ada pengalaman yang menarik di Perang Dunia Kedua, yaitu tentang Jenderal George Patton. Jenderal ini sangat piawai, memimpin tentara sekutu, dan sangat berprestasi. Jenderal Patton sangat inovatif, penuh fokus dan berani. Patton adalah pakar dari strategi yang berani menyerang rejim Nazi pada waktu itu. Tetapi ada pengalaman, satu hal dia ingat. Walaupun Patton mempunyai tank wajah yang luar biasa, itu menjadi tidak ada gunanya kalau tidak ada bensin atau bahan bakar. Nah, sumber daya pun merupakan sarana yang penting untuk meraih tujuan kita. Tiap upaya seseorang memerlukan sumber daya tertentu. Kita harus diperlengkapi dengan sumber daya yang lengkap agar mampu berlatih dengan baik. Salam untuk berlatih, melakukan pelatihan yang menggerakkan talenta, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.